Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menarik kalau kita merenungkan apa yang kita dengarkan dalam firman Tuhan yang baru saja kita dengar, baik dalam bacaan pertama dari kitab Nehemia, bacaan kedua dari Kisah Para Rasul atau surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dan yang terakhir dari Injil. Kiranya ada 3 hal yang bisa kita renungkan bersama. Yang pertama, apa yang dikatakan Nehemia, janganlah bersedih hati, bersukacitalah dalam Tuhan, karena Tuhanlah pelindungku. Pesannya sederhana, pesannya singkat, tetapi ini amat dalam. Janganlah bersedih hati. Itulah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Sedih melihat penghasilan yang semakin turun di masa pandemi. Sedih karena bisnis tidak begitu lancar. Sedih karena diputus pacar. Sedih karena tidak mendapatkan ini, tidak mendapatkan itu. Itulah yang seringkali terjadi. Sedih karena tidak dapat like dari para teman-teman. Sedih karena tidak dapat subscribe. Sedih karena apa yang kita upload tidak dilihat. Sedih karena komentar-komentar miring, nyinyir-nyinyiran dari teman-teman kita yang disampaikan kepada kita. Hari ini Nehemia mengingatkan kita, janganlah bersedih hati, tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan, karena Tuhan pelindungmu. Pesannya sederhana, tetapi ini amat dalam, bahwa Nehemia meminta kita semua untuk bersukacita di dalam Tuhan. Gaudete in Domino semper. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bagaimana kita bersukacita di dalam Tuhan? Apakah ketika kita bersukacita di dalam Tuhan tidak ada tantangan, tidak ada penderitaan, tidak ada sesuatu yang membuat kita merasa bahwa Tuhan sungguh-sungguh mencintai kita? Masalah datang silih berganti, cobaan datang silih berganti, tagihan datang silih berganti karena begitu banyak hutang, kredit harus dibayar dan seterusnya. Bukan soal tidak ada hambatan, tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tidak ada problem dalam hidup kita. Masing-masing dari kita punya masalahnya sendiri-sendiri. Yang jadi guru masalahnya ini, yang jadi pengusaha masalahnya ini, yang kerja di perusahaan masalahnya itu, yang tidak bekerja masalahnya ini, yang ibu rumah tangga masalahnya ini, yang bapak rumah tangga juga sama. Pastor pun juga punya masalah. Tetapi di semua masalah kehidupan, dinamika kehidupan kita, Tuhan berbicara amat sederhana. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Gaudete in Domino semper. Bagaimana kita bersukacita di dalam Tuhan? Bagaimana kita bersukacita di dalam hidup? Bagaimana kita bersukacita dalam menghadapi masalah? Bagaimana kita bersukacita menghadapi tantangan yang begitu tidak mudah dalam kehidupan kita? Nehemia mengingatkan satu pesan. Dengarkanlah Taurat Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Akrablah dengan sabda-sabdanya. Ini yang seringkali tidak kita buat dalam hidup ini. Boro-boro membaca kitab suci, ya toh?
Kalau saya tanya siapa yang khatam selesai membaca kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, mungkin hanya beberapa yang selesai. Ada begitu banyak yang tidak selesai atau bahkan tidak akrab dengan Taurat Tuhan, firman Tuhan, Alkitab yang diberikan kepada kita semua. Padahal kalau kita begitu dekat dengan sabda Tuhan, ada kesejukan, ada pengharapan, ada hal-hal yang sungguh-sungguh bisa menjadi masukan bagi kita untuk menghadapi kehidupan yang tidak mudah. Pesan sederhana disampaikan Nehemia. Akrablah dengan sabda Tuhan, akrablah dengan firman-Nya, maka hidupmu akan diliputi dengan sukacita. Maka mari setelah pulang dari perayaan Ekaristi ini, coba pulang sampai rumah, kita kembali mengulangi membaca kembali sabda Tuhan hari ini. Bukan pulang dari sini langsung ke Diana, langsung ke pasar, langsung makan di Coto Makassar samping situ. Makan di mana, makan di mana, makan di mana. Sehingga apa yang disampaikan Tuhan lupa lewat nikmatnya makanan yang kita telan. Coba sampai rumah bicara, orang tua bicara sama anak, suami bicara sama istri. "Pa, tadi firman Tuhan tadi bicara apa ya? Ma, tadi firman Tuhan bicara apalah?" Bukan malah bicaranya beda. Tadi saya melihat musuh saya di dalam gereja. Dulu itu saya melihat ini, saya melihat itu, saya melihat dia, sehingga lupalah sabda Tuhan yang kita terima. Itu baru sabda Tuhan. Yang kita terima dalam perayaan Ekaristi bukan hanya sabda Tuhan, tetapi tubuh dan darah Kristus yang bersatu dengan kita, yang kita makan, akhirnya juga tidak punya daya kuasa. Maka bersukacita di dalam Tuhan sederhana. Akrablah dengan Dia, dengarkan firman-Nya, sadari kehadirannya dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang pertama. Gaudete in Domino semper. Yang kedua, tadi dibacakan dengan begitu mendalam, dengan begitu semangat oleh saudari kita dalam bacaan kedua tadi. Masing-masing tubuh, masing-masing anggota adalah satu tubuh. Bahkan yang paling tidak berguna, yang paling lemah, yang paling kecil, dia mempunyai tempat yang istimewa bagi tubuh. Paulus sebenarnya mau mengatakan kepada kita satu pesan yang sangat sederhana. Masing-masing dari kita, kaya, miskin, punya jabatan atau tidak, punya kedudukan atau tidak, ganteng atau jelek, normal atau tidak normal, bahkan yang tidak terpandang sekalipun, Paulus mau mengatakan kepada kita masing-masing, kita itu sangat berharga. Jadi mau pergi ke gereja itu nafas nikmat, Natal, Paskah, nikah, mati. Itu kalau perginya itu nafas nikmat, Natal, Paskah, nikah, mati, modar, moe, dia tetap berharga. Masing-masing dari kita itu punya harga yang istimewa di hadapan Tuhan. Kalau dalam bahasa modernnya, you are the special one. Masing-masing dari kita itu berharga. Apapun kedudukan kita, apapun profesi kita, apapun status kita, masing-masing dari kita berharga.
Maka Paulus mengingatkan kita, jangan yang tidak pernah terlibat, jangan yang sakit, jangan yang cacat, jangan yang ini itu dihilangkan atau bahkan ditinggalkan. Baru-baru ini Paus Fransiskus mengangkat seorang beato, yaitu imam yang mengidap skizofrenia, itu yang penyakit gila itu loh. Jadi pastor itu gila, tetapi dia melakukan pengobatan, akhirnya juga sampai pada pelayanan yang sungguh-sungguh maksimal dalam hidupnya. Jadi dia punya latar belakang gila, tetapi dia setia memperbaiki diri dengan pengobatan, terapi dan seterusnya, akhirnya bisa melayani kembali untuk umat beriman. Maka dia diangkat oleh Paus pada tahun kemarin 2021, seorang beato, imam yang pernah mengidap yang gila itu, bahasa kedokterannya itu saya sulit mengulanginya. Jadi dia pernah gila, tetapi dia sembuh dari gilanya dan diangkat menjadi beato. Maka di sini mau dikatakan kepada kita melalui Paulus tadi, mau yang gila orang Katolik, mau yang ini, mau yang miskin, mau yang kaya, mau yang sakit, mau yang cacat, semuanya tetap berharga di hadapan Tuhan. Jika satu tubuh menderita, maka yang lain juga menderita. Maka di sini keterlibatan umat beriman untuk saling mendukung satu sama lain itu sangat dibutuhkan. Yang suka pelayanan ya sudah jadi lektor, akrab di lingkungan gereja, menjadi koster, menjadi akolit, menjadi pemazmur, menjadi mesdinar. Itu yang akrab, yang mau menjadi pelayan, menjadi dirigen, yang bisa nyanyi menjadi pemazmur, menjadi kor, yang bisa ini menjadi itu, yang bisa menjadi pebisnis, jadilah pembisnis. Yang bisa ini, lakukan itu. Sehingga gereja masing-masing saling menyokong satu sama lain, baik dalam pelayanan ke dalam maupun pelayanan kesaksian keluar. Saya menjadi pastor, Bapak Ibu menjadi awam yang berkarya dalam berbagai macam hal dalam kehidupan. Maka di sini masing-masing anggota saling mendukung satu sama lain. Ingatlah pesan Bapak Suci tadi, one for all for one. Satu untuk semua, semua untuk satu. Itu yang kedua. Masing-masing dari kita sangat berharga. Mau yang pakai kerudung seperti suster, mau yang tidak pakai kerudung, pakai mantila misalkan saja, mau yang cantik, mau yang ganteng, masing-masing dari kita itu berharga. Lalu yang berikutnya dari Injil, itu suatu ungkapan yang luar biasa disampaikan Tuhan Yesus hari ini. Hari ini Yesus diceritakan, dikisahkan kepada kita semua bahwa dia pergi dari rumah ibadat satu ke rumah ibadat yang lain. Setiap hari Sabat Yesus berkeliling dari rumah ibadat satu ke rumah ibadat yang lain. Dan hari ini disampaikan Yesus membacakan dari kitab Yesaya, Roh Tuhan ada padaku, dan seterusnya. Mau menyampaikan kepada kita semua satu pesan yang luar biasa, bahwa kehadiran Yesus di tengah-tengah kita, kehadiran Yesus di tengah-tengah keluarga, kehadiran Yesus di tengah-tengah hidupmu tadi
Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, dan Ia membebaskan, memberi pembebasan kepada orang yang tertawan, memberikan kelegaan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita. Secara sederhana, setiap kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita selalu memberikan berkat, memberikan sukacita, memberikan anugerah yang luar biasa dalam hidup kita. Maka sebagai orang-orang yang mengimani Kristus, sadarilah Tuhan Yesus yang selalu menyediakan diri untuk hadir dalam keluarga kita. Lalu bagaimana kita memanggil supaya Tuhan Yesus itu selalu hadir dalam hidup kita? Santa Teresia Avila itu menyampaikan sesuatu yang sangat sederhana supaya Tuhan Yesus itu hadir di dalam kehidupan kita. Santa Teresia Avila mengatakan, call his name. Panggillah namanya maka Tuhan pasti datang. Panggil saja Tuhan pasti datang. Cuman kadangkala kita tidak mau memanggil nama Tuhan. Contoh yang paling sederhana, misalkan kalau kita terkena kesandung misalkan saja dan mau jatuh, kira-kira apa yang pertama kali keluar? Apakah Tuhan Yesus yang pertama kali keluar? Atau umpatan dari timur sampai ke barat? Ya toh? Ketika kita tersandung mau jatuh atau ketika tangan kita keiris, yang keluar pertama kali apa? Bisa saja cukimailah, babilah, dan seterusnya. Harusnya kita berubah itu, merubah itu. Lihatlah saudara-saudari kita yang di luar negeri itu kan, Jesus Christ, oh my God, dan seterusnya toh. Dan kita itu harus kagum dengan orang-orang timur. Orang-orang timur itu meskipun mereka itu dari Flores atau dari NTT, itu luar biasa orangnya. Luar biasanya bagaimana? Luar biasanya apapun yang mereka lakukan, mereka selalu buat tanda salib. Mau minum buat tanda salib, mau makan buat tanda salib, mau mencuri juga buat tanda salib. Supaya apa? Kalau mencuri, berbohong, Tuhan Yesus tidak tahu. Maka dia buat tanda salib. Maka apa yang setiap hari keluar secara spontan itu menunjukkan jati diri kita. Kalau yang keluar adalah umpatan-umpatan dari tempat asal kita masing-masing, itu bukan dari kedekatan kita dengan Tuhan. Yang diminta oleh Tuhan Yesus, panggillah namanya maka Tuhan hadir dan Tuhan akan menjiwai kita. Kalau Tuhan menjiwai kita, apapun yang kita alami, kena pisau Tuhan Yesus, jatuh Tuhan Yesus, ini Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Apalagi dalam situasi yang baik, Tuhan Yesus terima kasih, puji Tuhan, haleluya, dan seterusnya. Itu hal kecil yang mengungkapkan jati diri kita, apakah kita dekat dengan Tuhan Yesus atau jauh dari Tuhan Yesus. Maka sederhana untuk mengimani Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Apakah yang keluar dari mulut kita, apakah yang kita pikirkan dalam pikiran dan juga hati kita, apakah yang kita lakukan itu sungguh-sungguh menghadirkan Tuhan Yesus dan membagikan Tuhan Yesus bagi orang-orang di sekitar kita. Seperti Yesus hari ini tergenapilah sabda yang kamu dengarkan. Semoga kita semakin bersukacita di dalam hidup kita dengan selalu mengatakan Gaudete in Domino Semper, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan,
sadarilah bahwa diri kita itu berharga. You are the special one. Dan yang terakhir, jangan pernah lupa untuk call his name. Panggillah nama dia, maka Tuhan akan datang. Dan ketika Tuhan datang, Tuhan akan memberikan berkat, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin, membuat mukjizat nyata dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati.